AATV Channel Ruspani. AATV Indramayu melaporkan. Indramayu AATV mengkabarkan polemik pengelolaan Pasar Wanguk di Desa Kedungwungu, Kecamatan Anjatan, Kabupaten Indramayu kembali panas. Rabu tanggal 30 Juli tahun 2025, ratusan pedagang yang tergabung dalam Ikatan Pedagang Pasar Wanguk (IPPW) mendatangi kantor Desa Kedungwungu untuk memprotes surat pemberitahuan pengosongan kios yang dilayangkan oleh pemerintah desa setempat. Aksi para pedagang sempat sketsa adu argumentasi sengit dengan perwakilan BPD serta pihak kontraktor yang terlibat dalam rencana-rencana pasar. Pedagang menilai, surat pemberitahuan pengosongan kios tersebut cacat prosedur dan tidak memiliki dasar hukum yang jelas karena tidak diawali musyawarah dengan pihak pedagang terlebih dahulu. Petik 2. Tidak pernah ada musyawarah, tiba-tiba muncul surat pengosongan. Ini jelas mencederai hak kami, ujar Edi Winata, Ketua IPPW, di hadapan perangkat desa dan aparat keamanan. Ketegangan memuncak saat para pedagang menyadari bahwa Kepala Desa Kedungwungu tidak berada di tempatnya. Ruang kerja pun tampak tertutup rapat. Situasi kemudian dijembatani oleh Sekretaris Desa dan Ketua Badan Permusyawaratan Desa (BPD) yang bersedia berdialog dengan perwakilan pedagang. Namun, kejanggalan terungkap ketika Ketua BPD dan sejumlah perangkat desa mengaku tidak mengetahui adanya surat edaran pengosongan kios tersebut. Hal ini menimbulkan cerminan adanya praktik tidak transparan antara kepala desa, panitia pelaksana revisi, dan pihak kontraktor. Petik 2. Kalau surat itu benar-benar dikeluarkan atas nama pemerintah desa, kenapa kami selaku pamong desa tidak dilibatkan? Ini perlu ditelusuri, ungkap Sekdes Kedungwungu di hadapan massa. Dalam keterangannya, Edi Winata menegaskan bahwa tetap berpegang pada Peraturan Desa tahun 2010 tentang hak guna pakai kios yang berlaku hingga tahun 2030. Artinya, para pedagang masih memiliki hak legal untuk memenuhi kios selama 5 tahun ke depan. Senada dengan hal itu, sebelumnya Asisten Daerah ASDAI Kabupaten Indramayu, Jajang Sudrajat, menyatakan bahwa para pedagang tetap memiliki kewajiban membayar sewa tahunan sesuai peraturan desa yang berlaku hingga tahun 2030, sekaligus menegaskan bahwa peningkatan pendapatan asli desa bisa dari hasil sewa kios dari tahun 2010 sampai 2030. Suasana sempat kembali lagi ketika Ketua BPD terlibat adu mulut dengan beberapa. Namun ketegangan berhasil diredam berkat pendekatan persuasif yang dilakukan oleh Kapolsek Anjatan dan Babinsa setempat. Aksi pun berakhir kondusif. Menanggapi situasi tersebut, Ketua BPD berjanji akan meminta kepada Kepala Desa dan Panitia Pelaksana mengusulkan untuk menunda proses pembongkaran kios. Ia juga berkomitmen akan mengupayakan musyawarah bersama antara pemerintah desa dan perwakilan pedagang untuk mencari solusi terbaik. Petik 2. Kami ingin semua pihak duduk bersama. Jangan sampai konflik ini berlarut-larut dan menimbulkan keresahan, ujarnya. Hingga berita ini diturunkan, Kepala Desa Kedungwungu belum memberikan pernyataan resmi terkait polemik rencana-rencana pasar yang ditujukan untuk menjadikan pasar modern. Polemik Pasar Wanguk seakan menjadi duri dalam daging yang tak kunjung teratasi. Meski berbagai upaya telah dilakukan, menginstal antara pemerintah desa dan pedagang terus berulang. Kondisi ini menunjukkan masih lemahnya komunikasi dan minimnya keterlibatan masyarakat dalam pengambilan kebijakan yang berdampak langsung kepada masyarakat. Publik kini menantikan langkah nyata dari pemerintah Kabupaten Indramayu untuk turun tangan dan menjadi penengah, agar kepentingan pembangunan tidak mengundang hak masyarakat yang harus AATV Indramayu melaporkan. Itu terus kemudian pajaknya gimana kalau itu kemudian dibayarkan 200.000 angkanya untuk kios ya. Nah terus kemudian dihitung dari tahun 2010 sampai 2020 itu 15 tahun. Akhirnya oke lah kita menurunkan tensi, walaupun kita dituduh nggak bayar, oke lah nggak apa-apa. Yang penting ditahan dulu tentang pembangunan yang tidak sampai 2030. Hargai itu peraturan desa tahun 2010.
nomor 1 tentang SLBP, dan itu pun dinyatakan oleh staf ahli hukum waktu itu si Pak Supendi kalau nggak salah namanya ya, itu menyatakan bahwa regulasi yang dibuat atau perdes yang dibuat itu yang baru yang 2025 itu tetap harus menghormati peraturan desa yang lama. Jadi ada histori yang tetap harus dihormati dan harus dipatuhi. Di antaranya tentang SHGBP itu tetap nggak bisa dihapus. Sementara di peraturan desa yang baru itu menyatakan bahwa peraturan desa tahun 2010 165 itu kemudian ketika nggak ada blok itu kan masih ada langkah-langkah yang mau ditempuh sama Pemda tuh, katanya ada investigasi ke sini dari beberapa tim ya. Nah, sampai dengan sekarang belum turun. Tiba-tiba sekarang tim mereka pelaksana pengembang itu ya dengan tidak layak memberikan edaran surat ini, seperti memberikan brosur-brosur apa sih marketing tuh tidak layak, yang isinya suruh mengosongkan. Itu kan berarti kan sepihak. Kita tidak pernah tahu, tidak ada konfirmasi dari Pemdes tiba-tiba. Nah itu makanya kemudian pedagang kumpul, masyarakat juga itu banyak, bukan hanya pedagang. Tapi masyarakat ada kepedulian karena apa? Ya dikhawatirkan nanti terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Itu Pak yang mengasih atau memberitahu itu lewat pihak mana Pak? Nah itu nggak tahu. Tadi secara tiba-tiba. Walaupun ini katanya tembusannya ini sampai ada ke camat, polsek, sampai ke Bupati Indramayu. Agar baik, ya dari NASE dan lain-lain fasilitasnya diperbaiki dengan baik. Kita juga siap, makanya kita berharap sama Pemdes tuh. IPP itu kan organisasi yang dibuat di pasar itu kan IPP, Ikatan Pedagang Pasar. Itu kan badan hukumnya ada. Dibuatlah pengurusnya sesuai dengan ADART yang ada. Jangan sampai sekarang yang katanya ada IPP, ketuanya itu main tunjuk. Yang ditunjuk oleh seorang itu kan nggak layak. Itu juga makanya. Ayo sok bicara dengan pedagang. Apa sih sebenarnya mau digali? Kalau pendapatan desa tambahan kita siap kok. Biarkan pedagang berdagang dengan tenang, dengan ini. Ya. Sampai dengan 2030 nanti dibahas kembali. Bersabarlah, sekarang itu nggak usah seolah-olah heroik ngomong bangun dan nanti ada manfaatnya. Selesai sebentar lagi dia itu Februari. Biarkan nanti urusan pasar diserahkan kepada estafet pemimpinan berikutnya. Sampai dengan 2030 nanti. Itu harapan kita agar Pemdes terutama ya, tolonglah lihat kita itu dari sisi kemanusiaan. Misalnya yang berdagang itu manusia-manusia yang harusnya dia juga mengakui dan ya adalah pasar itu pedagang itu memberikan kontribusi yang besar. Karena apa? Yang perlu diingat dan harus jadikan catatan buat yang sekarang PAW. Jangan sampai lupa, cikal bakal bahar proses PAW itu tidak lepas dari jasanya pedagang. Karena apa? Pada saat itu Pemdes Kedungu tidak punya anggaran untuk melakukan proses PAW. Karena itu anggarannya tidak dari pemerintah daerah, tapi harus kemampuan PAD dari desa. Enggak ada. Lelang pasar itu pada saat mulai PAW itu ada lelang pasar ya. Nah, ketika dilelang berjalan lagi proses PAW sampai terpilihnya buku definitif bahan. Ya. Itu harusnya sajian sejarah. Dia harus ingat itu proses cikal bakal dia jadi kubu itu ya. Jasanya tidak lepas dari pedagang. Itu. Bilang isi kompak ya. Tolong kami Pak Dedi. AATV Channel Ruspani. AATV Indramayu melaporkan.